Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Liza Alfia, SE, MSc, AKT, CE, dan juga Ibu Rona Majidah, SE, MAK, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan juga PT Kimia Farma Tbk tahun 2021. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Indi Basitu Rahma, kemudian ada Widya Fatmawati, dan juga yang ketiga ada saya sendiri, Destina Mainkinanti. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu yang pertama mengenai profil perusahaan yang kami teliti, kemudian yang kedua mengenai overview kinerja keuangan dari perusahaan tersebut, dan juga mengenai analisis kepatuhan dari PSAK. Baik, untuk presenter pertama dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait profil perusahaan. Jadi, yang pertama yaitu PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dengan kode saham KAEF. Selanjutnya, PT Industri dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang merupakan produsen obat herbal terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk obat herbal yaitu jamu tradisional. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh Ibu Rahmat Susilo sejak tahun 1951 dengan kode saham SIDO. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait comprehensive overview kinerja keuangan. Untuk grafik pertama yaitu grafik penjualan bersih. Dapat dilihat dari PPT bahwasanya grafik penjualan bersih milik Kimia Farma ini lebih unggul daripada milik Sido Muncul, yaitu PT Kimia Farma memiliki kenaikan 28,50% untuk penjualan bersih di tahun 2020 ke tahun 2021, sedangkan PT Sido Muncul hanya memiliki kenaikan 0,20%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh segmen operasional dari PT Kimia Farma Tbk yang lebih banyak daripada PT Sido Muncul Tbk. Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik laba tahun berjalan. Untuk grafik laba tahun berjalan ini kenaikan persentase dari PT Kimia Farma Tbk juga dinilai lebih besar daripada PT Sido Muncul Tbk. Salah satu indikator yang menyebabkan hal tersebut karena adanya PT Kimia Farma Tbk yang menghasilkan penjualan bersih yang lebih tinggi daripada PT Sido Muncul. Untuk grafik ketiga yaitu grafik ekuitas. Untuk grafik ekuitas ini PT Sido Muncul Tbk lebih unggul daripada PT Kimia Farma Tbk. PT Sido Muncul Tbk ini memiliki kenaikan persentase 7,7%, sedangkan PT Kimia Farma hanya 1,7%. Persentase tersebut dipengaruhi oleh beberapa pos dalam laporan keuangan, salah satunya yaitu dari sektor pendapatan. Untuk grafik keempat yaitu grafik liabilitas. Untuk grafik liabilitas ini dapat dikatakan PT Sido Muncul Tbk juga lebih unggul daripada PT Kimia Farma Tbk karena liabilitas dari PT Sido Muncul ini menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu sekitar 4,7%, sedangkan PT Kimia Farma Tbk memiliki peningkatan liabilitas sebesar 0,68%. Grafik yang kelima yaitu laba per saham. Untuk laba per saham ini PT Kimia Farma Tbk lebih unggul daripada PT Sido Muncul Tbk. Namun kedua PT tersebut tetap memiliki peningkatan laba per saham, yaitu untuk PT Sido Muncul Tbk hanya meningkat sebesar 42,28 per lembar, sedangkan PT Kimia Farma Tbk meningkat sekitar 51,24 lembar. Untuk grafik untuk grafik terakhir yaitu grafik tentang total aset, yaitu untuk total aset sendiri, presentasi kenaikan aset PT Sido Muncul Tbk lebih besar daripada PT Kimia Farma Tbk. Salah satu indikator yang melatar belakangi hal ini yaitu karena presentase kenaikan likuiditas PT Sido Muncul Tbk yang juga lebih bagus daripada PT Kimia Farma Tbk. Untuk kenaikan total aset yaitu Sido Muncul meningkat sekitar 5,7%, sedangkan PT Kimia Farma hanya meningkat sekitar 1,2%. Nah, untuk presenter berikutnya mengenai rasio akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan PT Sido Muncul Tbk dan PT Kimia Farma. Untuk yang pertama, rasio profitabilitas pada PT Sido Muncul itu tertera untuk ROA 31,1%, ROE 36,5%,
dan margin laba bersih yaitu sebesar 31%. Sedangkan pada PT Kimia Farma itu ROA 1,70%, ROE 4,22%, dan margin laba bersih sebesar 2,25%. Hal ini bisa menunjukkan bahwa PT Sido Muncul dan PT Kimia Farma itu lebih baik dari PT Sido Muncul lebih baik dari PT Kimia Farma. Dapat dilihat juga PT Sido Muncul itu memiliki profitabilitas yang lebih tinggi daripada PT Kimia Farma, baik dari ROA, ROE maupun dari margin laba bersih. Nah, semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan itu menandakan bahwa terdapat tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi yang tercermin dalam laporan arus kas dan pos pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, di sini ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas pada PT Sido Muncul ini menunjukkan angka 4,1, sedangkan rasio kasnya menunjukkan angka 2. Berarti baik, sedangkan pada PT Kimia Farma rasio likuiditasnya menunjukkan angka 1,05 dan rasio kasnya menunjukkan angka 0,13. Kemudian rasio likuiditas itu menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Berdasarkan rasio likuiditas yang telah dinilai, dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul itu lebih baik dibandingkan PT Kimia Farma. Rasio likuiditas itu mencerminkan seberapa mampu perusahaan menjamin kewajiban lancar yang dimiliki atas aset lancar perusahaan. Kemampuan PT Sido Muncul Tbk dalam menjamin kewajiban lancar atas aset lancarnya sebesar 4,1%, sedangkan PT Kimia Farma adalah 1,05%. Next slide. Untuk rasio yang ketiga di sini ada rasio solvabilitas. Terlihat terdapat ketimpangan pada PT Sido Muncul dan PT Kimia Farma. Pada PT Sido Muncul itu debt to asset ratio itu menunjukkan angka 0,15 dan DER-nya menunjukkan angka 0,13 yang berarti ideal karena untuk rasio solvabilitas dapat dikatakan ideal apabila kurang dari 1. Sedangkan pada Kimia Farma rasio DER-nya itu sebesar 59,8 dan DER-nya 145,8. Ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan kimia farma pada solvabilitas itu kurang baik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis dan implementasi PSAK dari PT Sido Muncul Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Untuk yang pertama yaitu analisis PSAK 3, yaitu terkait laporan interim. Untuk PSAK 3 ini, PSAK 3 mengatur terkait laporan keuangan interim yang berisi beberapa komponen minimum laporan keuangan interim, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya yang disajikan secara ringkas atau biasanya disebut sebagai laporan triwulan. Untuk laporan triwulan ini berisi yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dikeluarkan setiap 4 bulan sekali. Selanjutnya, analisis implementasi PSAK 3 pada PT Sido Muncul. PT Sido Muncul ini dari hasil analisis kami sudah mengimplementasikan PSAK dengan tepat dan sesuai dengan isi dari PSAK 3, di mana klasifikasi akun-akun dari peraturan PSAK 3 itu mengenai laporan interim yang diatur pada PSAK 1. Untuk buktinya yaitu ada terlampir di PPT, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah mengeluarkan laporan interim berupa laporan triwulanan. Selanjutnya, implementasi PSAK 3 pada PT Sido Muncul Tbk. Untuk PT Kimia Farma Tbk. Untuk PT Kimia Farma Tbk itu terkait pengimplementasian terhadap PSAK 3 telah tetap dan sesuai dengan isi dari PSAK 3, yaitu adanya laporan triwulan dalam laporan interimnya. Berikut adalah laporan triwulan 1 milik PT Kimia Farma Tbk. Untuk PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next slide. Di sini ada PSAK 5 yang mengatur mengenai segmen operasi. Nah, segmen operasi itu adalah suatu komponen yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Segmen operasi ini diungkapkan pada bagian informasi umum dan informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan. Dan pengukuran pada segmen operasi itu merupakan jumlah setiap unsur segmen dilaporkan, merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Next slide.
Kemudian untuk implementasi PSAK 5 pada PT Sido Muncul Tbk. Nah, pada PT Sido Muncul Tbk melaporkan dalam laporan tahunannya bahwa menjalankan 3 segmen yakni jamu dan herbal Superman sebesar 2,69 triliun, makanan dan minuman sebesar 1,19 triliun, dan farmasi sebesar 137,15 miliar. Dan pada CAK 3, evaluasi kinerja segmen itu dilakukan berdasarkan laporan laba bruto dan diukur secara konsisten dengan laba rugi bruto pada laporan keuangan konsolidasi. Next slide. Kemudian di sini ada implementasi PSAK 5 pada PT Kimia Farma. Kemudian implementasi PSAK 5 pada PT Kimia Farma Tbk. Jadi PT Kimia Farma Tbk itu melaporkan 4 segmen utama yakni manufaktur dan menyumbang pendapatan sebesar 2,5 miliar rupiah, distribusi dan perdagangan produk kesehatan sebesar 4,1 miliar, retail farmasi sebesar 5,5 miliar, dan desa lain sebesar 639 juta. PT Kimia Farma itu juga mengungkapkan mengenai pendapatan masing-masing segmen serta melakukan rekonsiliasi pada masing-masing segmen. Next slide. Kemudian next slide di sini ada PSAK 7 yang mengatur mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, pihak berelasi adalah orang atau entitas ekonomi yang terkait dengan entitas ekonomi yang menyusun laporan keuangan. Contoh dari pihak yang dapat dianggap berelasi dalam PSAK 7 adalah anggota keluarga dekat, personil, manajemen kunci, ventura bersama dengan entitas lain, anggota dari kelompok usaha yang sama, pemerintah. Transaksi berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Next slide. Kemudian di sini ada implementasi PSAK 7 pada PT Sido Muncul. Sesuai dengan yang tertera pada PSAK 7, pihak berelasi itu memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan entitas, tepatnya pada laporan posisi keuangan dan laba rugi. Jadi PT Sido Muncul itu sudah mengungkapkan pengaruh dari pihak berelasi pada posisi keuangan, tepatnya pada aset dan liabilitas. Next slide. Untuk pada PT Kimia Farma pun sama, PT Kimia Farma juga mengungkapkan terkait pihak berelasi pada bagian jalan keuangan lain dan pada catatan atas laporan keuangan, di mana dijelaskan juga mengenai hubungan relasi dan sifat transaksi dari masing-masing pihak yang terkait. Baik, untuk PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu PSAK 8. PSAK 8 mengatur tentang pengungkapan peristiwa yang terjadi pada entitas setelah periode pelaporan. Nah, tujuan dari PSAK 8 yaitu untuk menentukan kapan suatu entitas mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan terkait dengan pengungkapan apa saja yang dibuat oleh entitas tentang laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan. Nah, dalam PSAK 8 ada beberapa hal yang diatur, dapat dilihat pada slide presentasi. Salah satunya yaitu jika peristiwa non-penyesuaian yang terjadi setelah periode pelaporan bersifat material, maka entitas harus mengungkapkan peristiwa tersebut. Di antaranya yaitu pengungkapan transaksi saham biasa setelah periode pelaporan. Dan juga ada transaksi lainnya yang dianggap material, maka hal itu harus diungkapkan oleh perusahaan. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi PSAK 8 pada PT Sido Muncul Tbk. Adanya pengungkapan terkait dengan penerbitan saham treasury. Di sini salah satu hal yang diatur dalam PSAK 8 seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa jika peristiwa non penyesuaian terjadi setelah periode pelaporan itu bersifat material, maka entitas harus mengungkapkan peristiwa tersebut. Di antaranya yaitu pengungkapan transaksi saham biasa setelah periode pelaporan. Nah, dalam hal ini PT Sido Muncul mengungkapkan peristiwa tersebut berupa penjualan saham treasury di dalam catatan atas laporan keuangannya. Nah, saham treasury adalah saham biasa yang telah diterbitkan perusahaan namun dibeli kembali. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu implementasi mengenai PSAK 8 pada PT Kimia Farma Tbk. Adanya pengungkapan hal yang sama juga terjadi pada PT Kimia Farma, yaitu adanya pengungkapan mengenai imbalan kerja. Nah, dalam hal ini imbalan kerja bersifat material bagi PT Kimia Farma, sehingga dalam hal ini mereka mengungkapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa setelah periode pelaporan. Oke, PSAK selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu PSAK 18 menjelaskan tentang pelaporan program manfaat Purnakarya. Tujuan dari PSAK 18 yaitu untuk mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya untuk seluruh peserta sebagai suatu kelompok. Hal ini meliputi pengukuran dan pengungkapannya. Nah, program ini dikenal dengan berbagai istilah, yaitu diantaranya program pensiun,
atau tunjangan hari tua, kemudian program manfaat purnakarya. Nah, program manfaat purnakarya itu dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Dapat dilihat pada slide presentasi, yaitu terdapat beberapa hal yang diatur mengenai iuran pasti dan juga imbalan pasti. Untuk iuran pasti, yaitu manfaat yang akan diterima di masa depan adalah sebesar jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja, peserta, ataupun keduanya. Kewajiban pemberi kerja diselesaikan melalui iuran yang diberikan pada dana purnakarya. Kemudian untuk imbalan pasti, yaitu laporan keuangan mengungkapkan hubungan antara nilai sekarang aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto yang tersedia untuk manfaat purnakarya, serta kebijakan pendanaan manfaat purnakarya terjanji. Next slide. Kemudian terkait dengan implementasi PSAK 18 pada PT Sido Muncul Tbk. Nah, berdasarkan PSAK 18 telah disebutkan bahwa iuran pada program purnakarya dapat berasal dari pemberi kerja, pekerja, ataupun keduanya. Nah, dalam hal ini, dalam catatan atas laporan PT Sido Muncul Tbk, dijelaskan bahwa sumber dana program pensiun PT Sido Muncul Tbk berasal dari perusahaan dan entitas anak tertentu. Kemudian, berdasarkan PSAK 18 juga disebutkan jika penilaian aktuarial belum disajikan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengungkapannya. Oke, next slide. Kemudian yaitu implementasi PSAK 18 pada PT Kimia Farma Tbk. Nah, salah satu ketentuan pengungkapan pada PSAK 18 yaitu investasi program purnakarya disajikan sebesar nilai wajarnya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam catatan atas laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, mereka mengungkapkan bahwa sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan keuangan sebesar nilai kini pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 18. Demikian yang saya sampaikan. Untuk ketentuan mengenai PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang PSAK 24 terkait imbalan kerja. Untuk PSAK 24 imbalan kerja itu mengatur beberapa hal penting. Yang pertama, yaitu imbalan kerja jangka pendek yang terkait dengan imbalan yang diharapkan untuk dibayarkan secara sepenuhnya oleh perusahaan sebelum jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, imbalan kerja jangka panjang, entitas mengakuinya ketika imbalan jasa yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun atau setelah akhir periode pelaporan tahunan. Yang ketiga yaitu pesangon entitas mengakui beban pesangon pada tanggal sebelum entitas tidak dapat menarik tawaran dan imbalan tersebut. Dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57. Next slide yaitu implementasi PSAK 24 pada PT Sido Muncul Tbk. Pengungkapan atas gaji karyawan berupa gaji dan tunjangan yang diungkapkan melalui beban aktual. Yang kedua, imbalan kerja jangka panjang yang dilaporkan di laporan laba rugi dibebankan pada beban umum dan administrasi berupa gaji, tunjangan, dan imbalan pasca kerja. Yang ketiga, yaitu pengungkapan terkait pesangon melalui catatan atas laporan keuangan. Nah, PT Sido Muncul Tbk telah mengungkapkan serta menerapkan aturan dari PSAK 24 itu sesuai dengan yang telah diatur. Yang pertama, gaji dan tunjangan sebesar 47,220 juta diungkapkan di bagian beban aktual. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 24 pada PT Kimia Farma Tbk. Entitas menerapkan PSAK 24 ini dengan sangat rinci dan sangat jelas terkait seluruh klasifikasinya, pengungkapannya, serta pengukurannya. Yang pertama yaitu imbalan jangka panjang yang diungkapkan melalui beban aktual, sama seperti yang PT Sido Muncul Tbk tadi. Terus yang kedua, imbalan pasca kerja, dana pensiun, cuti panjang, dan pengabdian sesuai yang terlampir selain diungkapkan pada laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu pengungkapan terkait pesangon masih pada poin imbalan kerja. Jadi kalau tadi PT Sido Muncul tidak mengungkapkan terkait pesangon, tetapi di sini PT Kimia Farma Tbk telah mengungkapkan terkait pesangon yang diungkapkan melalui imbalan pasca kerja di beban aktual. Untuk implementasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian selanjutnya PSAK 25 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan.
Entitas harus membuat laporan keuangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh SAK. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan menghasilkan informasi yang relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Penerapan kebijakan yang telah diatur SAK wajib diterapkan dalam laporan keuangan entitas. Kemudian perubahan kebijakan akuntansi akan terjadi pada entitas hanya jika disyaratkan oleh suatu PSAK dan menyajikan laporan yang andal, relevan, dan bermanfaat serta ekonomi. Entitas ekonomi harus mengoreksi secara retrospektif suatu kesalahan material dari periode sebelumnya dalam laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah kesalahan tersebut ditemukan. Next slide. Kemudian ada implementasi PSAK 25 PT Sido Muncul TBK. Nah, PT Sido Muncul TBK ini mengungkapkan bahwa terdapat kebijakan perubahan akuntansi di catatan atas laporan keuangannya. Dalam hal estimasi dan pertimbangan, penyusunan laporan keuangan PT Sido Muncul mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan. Next slide. Untuk implementasi PSAK 25 PT Kimia Farma juga mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangannya dan perubahan tersebut efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar masing-masing. Entitas itu menggunakan estimasi dan asumsi pada penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada PSAK 25. Perubahan kebijakan akuntansi menyebabkan penyesuaian saldo laba PT Kimia Farma yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. PT Kimia Farma menyertakan saldo ekuitas pada periode penyatuan sebelumnya. Baiklah, untuk PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 50. PSAK 50 mengatur tentang penyajian instrumen keuangan, yaitu mengenai pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Nah, tujuan dari PSAK 50 yaitu untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan, yaitu sebagai instrumen liabilitas atau instrumen ekuitas saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, dalam PSAK 50 terdapat beberapa hal yang diatur, yaitu yang pertama ada pengakuan instrumen keuangan oleh penerbit pada saat awal pengakuan, yaitu mengklasifikasikan instrumen keuangan tersebut sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Kemudian selanjutnya yaitu jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka jumlah tersebut akan dikurangkan dari komponen ekuitas yang dimiliki. Nah, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tidak diakui di dalam laporan laba rugi. Kemudian distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Selanjutnya, nah implementasi PSAK 50 pada PT Sido Muncul TBK. Nah, dalam hal ini PT Sido Muncul TBK telah menerapkan PSAK 50, yaitu contohnya adanya penerapan PSAK 50 tentang pengklasifikasian instrumen keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan. Yang kedua yaitu adanya pembelian kembali saham atau saham treasury menjadi pengurang komponen ekuitas. Kemudian yang kedua, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 50 yaitu pembelian saham kembali atau saham treasury menjadi pengurang komponen ekuitas. Hal ini telah sesuai dengan yang diatur oleh PSAK 50, yaitu jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka jumlah tersebut akan dikurangkan dari komponen ekuitas yang dimiliki. Next slide. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 50 pada PT Kimia Farma TBK. Sama dengan yang diimplementasikan oleh PT Sido Muncul TBK, yaitu adanya penerapan PSAK 50 tentang pengklasifikasian instrumen keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan. Kemudian begitu juga dengan saham treasury, perlakuan kepada saham treasury, PT Kimia Farma telah menjelaskan di dalam CALK-nya bahwa ketika entitas membeli saham treasury, imbalan yang dibayar termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas. Nah, hal tersebut telah sesuai dengan hal yang diatur dalam PSAK 50. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Pada PSAK 55 ini, yang diatur dalam PSAK ini yaitu terkait beberapa hal sesuai deskripsi, yaitu deskripsi tujuan, yaitu akuntansi lindung nilai, yaitu perjanjian pengakuan terkait perkiraan
masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi, yang berisi tentang derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif. Yang kedua yaitu penetapan item non-keuangan sebagai item yang dilindungi nilai jika item yang dilindungi nilai merupakan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan. Selanjutnya implementasi PSAK 55 pada PT Sido Muncul Tbk. Nah, akuntansi untuk lindung nilai yang diterapkan oleh PT Sido Muncul Tbk itu merefleksikan manajemen risiko entitas yang lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen. PT Sido Muncul ini melaporkan bahwasanya aset berupa piutang tersebut diakui sebagai aset non-derivatif sesuai lampiran di bawah ini, yaitu kebijakan lindung nilai atas mata uang asing akan dilindungi apabila nilai tukar mata uang asing itu mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang signifikan. Apabila mata uang asing itu signifikan, maka lindung nilai itu akan diperlukan pada PT Sido Muncul Tbk ini. Maka PT Sido Muncul Tbk ini telah menerapkan PSAK 55 dalam pelaporan keuangannya. Yang selanjutnya yaitu implementasi PSAK 55 pada PT Kimia Farma Tbk. Sama dengan PT Sido Muncul tadi, akuntansi untuk lindung nilai pada PT Kimia Farma Tbk ini terkait dengan pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, dan penghentian pengakuan keuangan yang menurunkan nilai aset keuangan dan instrumen akuntansi lindung nilai lainnya sesuai dengan isi dari PSAK 55. Hal ini dibuktikan dengan di bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait isi dari PSAK 56, yaitu terkait laba per saham. PSAK 56 itu menyebutkan peraturan bahwa entitas dalam penyajian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pengukuran laba per saham dasar entitas menghitung jumlah laba per saham. Yang kedua yaitu penyajian, entitas menyajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain laba per saham dasar dan dilusian. Yang ketiga yaitu terkait pengungkapan, yaitu jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian. Selanjutnya, penerapan implementasi PSAK 56 pada PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk telah menerapkan PSAK 56 ini dengan sangat baik, yaitu PT Sido Muncul Tbk melaporkan terkait laba per saham dalam laporan tahunannya. Hal ini diungkapkan entitas dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan aturan yang diatur oleh PSAK 56, yaitu yang tertera pada CALK. Tertera dalam CALK itu di bagian laba per saham. Selanjutnya implementasi PSAK 56 pada PT Kimia Farma Tbk. Sama dengan PT Sido Muncul tadi, PT Kimia Farma juga telah menerapkan aturan terkait pengukuran laba per saham sesuai aturan isi PSAK 56, yaitu entitas telah menghitung laba per saham dasar dengan membagi laba atau rugi. Hal ini juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya pada bagian laba per saham. Untuk implementasi PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk PSAK 60 mengatur mengenai instrumen keuangan yaitu pengungkapan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi itu jika entitas menetapkan suatu pinjaman melalui laba rugi, maka entitas mengungkapkan yang pertama, eksposur maksimum terhadap risiko kredit atau piutang pada akhir periode laporan, dan yang kedua, jumlah dari suatu derivatif kredit atau instrumen serupa. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menunjukkan secara terpisah, yakni aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk diperdagangkan. Next. Kemudian ada implementasi PSAK 60 PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk membagi kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan serta nilai yang tercatat diungkapkan dalam laporan keuangan. Keterangan gagal bayar tidak diungkapkan karena perusahaan menghubungkan dengan penurunan nilai secara langsung. Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yaitu aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, diperoleh, atau dimiliki PT Sido Muncul Tbk dengan tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki untuk dikelola bersama dan memperoleh laba. Next slide. Next slide. Nah, kemudian implementasi PSAK 60 PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma itu telah mengungkapkan bahwa entitas melakukan reklasifikasi pos selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Pos tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi, sedangkan entitas tidak akan melakukan reklasifikasi pada laba rugi terkait pos-pos yang selisih revaluasi aset tetap
PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai PSAK nomor 71. PSAK 71 menjelaskan tentang bagaimana akuntansi mengatur terkait instrumen keuangan. Tujuan dari penyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa hal yang diatur di dalam PSAK 71, yaitu pada pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan perolehannya, kemudian mengklasifikasikan aset keuangan dan liabilitas keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost, kemudian ada dan juga ada beberapa poin yang lainnya yang tertera pada slide. Oke, next slide, please. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi PSAK 71 pada PT Sido Muncul. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Sido Muncul Tbk diungkapkan bahwa perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam 3 kategori. Kemudian diukur yakni saat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 71, yaitu entitas mengklasifikasikan aset keuangannya dan liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan 2 dasar, yaitu model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Next slide. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 71 pada PT Kimia Farma Tbk. Dalam hal ini, PT Kimia Farma Tbk memiliki aset keuangan yang diukur menggunakan fair value to profit and loss, maka keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Baik, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait PSAK 72, yaitu yang mengatur tentang pendapatan dari pelanggan. Untuk pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini, aturan dari PSAK 2 yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan barang diakui, pendapatan dari barang diakui ketika adanya perpindahan resiko dan kepemilikan secara signifikan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal. Yang ketiga yaitu harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran barang atau jasa pada pelanggan yang tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Yang keempat yaitu ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan kewajibannya, maka entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak tergantung pada hubungan antara pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggannya. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 72 pada PT Sido Muncul Tbk. Nah, di sini pada PT Sido Muncul Tbk itu pengakuan pendapatan entitas telah menerapkan pengakuan pendapatan sesuai dengan yang diatur pada PSAK 20 yang telah diatur pada PSAK 23 yaitu yang telah dilampirkan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan, yaitu yang terdiri dari penjualan atas barang dan jasa, penjualan atas bunga, royalti, dan dividen. Pengukuran nilai wajar adalah aset keuangan yang melalui instrumen pendapatan. Hal ini terbukti dengan adanya bukti di catatan atas laporan keuangan terkait pengakuan pendapatan dan beban lanjutan, yaitu pendapatan diakui apabila bila besar kemungkinan manfaat ekonomik akan diperoleh oleh kelompok usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal, serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pada poin aset keuangan. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 72 pada PT Kimia Farma. Sama seperti PT Sido Muncul tadi, yaitu pengakuan pendapatan pada PT Kimia Farma Tbk juga telah mengimplementasikan pengakuan pendapatan sesuai dengan isi dari aturan PSAK 23. Berikut lampiran bukti dari pengakuan pendapatan milik PT Kimia Farma Tbk, yaitu pengukuran pendapatan PT Kimia Farma Tbk dalam catatan atas laporan keuangannya telah mengeluarkan argumen bahwasanya entitas telah menggunakan nilai wajar sebagai alat pengukuran aset keuangannya, yaitu yang dilampirkan pada catatan atas laporan keuangan di poin penghasilan bunga, yaitu pendapatan bunga dari aset keuangan pada FVPL dimasukkan dalam keuntungan atau kerugian nilai wajar bersih atas aset tersebut.
Begitu pula dengan pendapatan bunga dari aset dan pendapatan lainnya, serta aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Untuk implementasi PSAK selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 73. PSAK 73 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi sewa tunggal yang di dalamnya terdapat aturan sesuai dengan penyewa dan pesewa. Pernyataan ini menetapkan sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Kemudian beberapa ketentuan sewa yaitu pada pengukuran awal, liabilitas sewa akan diukur penyewa pada nilai sekarang, kemudian pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut, kemudian pembayaran sewa didiskotokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Selanjutnya yaitu pada pengukuran selanjutnya, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan yang pertama, meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, kemudian mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Selanjutnya yaitu penyewa akan menyajikan aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 73. Baik, saya ulangi. Pada PT Sido Muncul Tbk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, kemudian aset hak guna diukur pada biaya perolehan, kemudian PT Sido Muncul Tbk juga mengalokasikan setiap pembayaran sewa sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan. Next slide. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 73 pada PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk mengungkapkan aset hak guna dan liabilitas sewa secara terpisah dengan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan perusahaan. PT Kimia Farma Tbk melakukan pengukuran atas jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan. Kemudian perusahaan mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, kemudian pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya, dikurangi insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal, dan biaya restorasi. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai PSAK dan juga implementasinya pada PT Sido Muncul Tbk dan juga PT Kimia Farma Tbk. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul Tbk dan PT Kimia Farma Tbk sudah mengimplementasikan PSAK 3, 5, 7, 8, 18, 24, 25, 50, 55, 56, 60, 71, dan 72, dan juga 73 dengan benar. Dalam hal ini yaitu terdapat beberapa perbedaan pengungkapan dan juga penyajian dari PT Sido Muncul Tbk dan juga PT Kimia Farma Tbk dalam penerapan PSAK pada laporan keuangannya. Perbedaan tersebut merupakan hal yang sangat wajar dikarenakan meskipun berada dalam industri yang sama, kondisi kedua perusahaan tersebut tentu saja berbeda. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.